Shalom, selamat malam ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kasih dan Tuhan sehingga kita boleh beribadah bersama lewat live streaming, dan yang menjadi mimbar pelayanan pada ibadah saat ini adalah keluarga Nyonya Oktrien Tenari. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh pelayan firman Saudari Oktapina Lumembang, Sarjana Teologia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 14 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, muliakanlah Tuhan Allah. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku.
Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Kita menyanyikan bersama NKB nomor 21 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, ku diberikan kidung baru. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara teristimewa, ibu-ibu PWGT yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 hingga ayat yang ke-50. Biarkan Alkitab itu terbuka di hadapan kita dan kita memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Bapa satu-satunya juru selamat kami. Ya Tuhan, kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu untuk setiap berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, lewat ibadah PWGT pada malam hari ini, bersama dengan keluarga Nyonya Otrin Nari, bahkan seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan di dalam mendengarkan dan memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Kau utus pada malam hari ini, mari Tuhan memberkati mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang diperkatakan dan diuraikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-50, firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu,
datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi seorang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Tema kita pada malam hari ini, menebar harum narwastu. Menebar harum narwastu. Shalom dan selamat malam buat kita semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Teristimewa buat ibu-ibu PWGT Jemaat Masale. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk segenap kasih dan pemeliharaan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, minyak narwastu adalah minyak wangi yang dibuat dari akar serai wangi. Kalau dilihat dari kata Ibraninya, ner, dan kalau dari bahasa Yunaninya, nardos. Demi mempertahankan keharuman dari minyak narwastu, dia harus disimpan rapat-rapat dalam buli-buli pualam. Satu buli-buli minyak narwastu murni sangat mahal harganya. Pada zaman Yesus, harganya ditaksir sekitar 300 dinar lebih. Kita ingat bahwa 1 dinar itu 1 hari upah. Kalau 300 dinar lebih bisa 1 tahun upah. Sangat mahal harganya. Kisah Yesus diminyaki oleh seorang wanita tertulis dalam 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita lihat dalam ketiga kitab, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes, kisah ini terjadi di Betania. Yaitu ketika Yesus diundang
makan oleh seorang Farisi bernama Simon yang pernah terkena penyakit kusta. Dia mengundang Yesus untuk makan bersama di sana. Dan peristiwa itu terjadi seminggu sebelum Paskah. Berarti rumah Simon ini tidak jauh dari rumah Lazarus. Dan pada acara pada saat itu, wanita yang diduga Maria tidak diundang oleh Simon ini. Ia datang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang harumnya semerbak. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada murid yang merasa gusar sebab merasa itu pemborosan dengan alasan jika dijual seharga 300 dinar lebih, uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Murid ini bernama Yudas. Kalau kita membaca melihat dari sudut pandang kitab Injil Yohanes, pasal 12 ayat yang 4 ada di situ. Yudas Iskariot bukan benar-benar memperhatikan orang-orang miskin atau orang-orang kekurangan, namun karena dia adalah seorang pencuri. Lain di mulut, lain di dalam hati. Dia memikirkan untungnya buat dirinya. Bukan betul-betul memikirkan orang-orang yang berkekurangan. Dia adalah seorang yang pencuri, dia adalah seorang yang munafik. Yesus menjawab pola pikir Yudas dengan berkata, orang miskin selalu ada padanya. Dan dia dapat menemui di mana saja dan kapan saja. Tetapi aku ini jarang ditemui. Minyak ini merupakan persiapan penguburan Yesus. Dan Yesus pada saat itu memuji tindakan yang dilakukan oleh Maria. Ibu-ibu yang terkasih, pembelajaran bagi kita agar kita jangan bersikap munafik seperti Yudas yang pura-pura bersikap seperti orang yang betul-betul percaya dan setia kepada Tuhan, yang boleh dikata jangan berpura-pura bersikap rohani tapi sebetulnya mempunyai maksud yang buruk. Ingat, Tuhan tahu persis setiap motivasi kita, setiap tujuan kita dalam melayani, dalam mengasihi sesama. Sebab dia mengenal dan menyelidiki hati manusia. Walau sesama kita tidak tahu apa maksud dan tujuan kita mengasihi sesama, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mau supaya kita dalam mengangkat pelayanan betul-betul setia dalam mengasihi sesama, betul-betul mengasihi sesama. Tanpa ada embel-embel yang lain, itu maunya Tuhan. Makanya ketika Yudas ini mengatakan, bisa saja ini dijual dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Tetapi sebetulnya itu tidak sampai di hatinya Yudas. Tetapi dia memikirkan bagaimana supaya saya dapat mengambil untung dari ini. Dia mengatasnamakan orang lain, tetapi yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Dan itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau betul-betul kita dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang yang ditebus, kita benar-benar tulus hati dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Juga ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak boleh mundur ketika kita sedang giat-giatnya dalam melayani Tuhan. Ternyata ada saja komentar atau mulut usil yang mengatakan, untuk apa kegiatan itu diprogramkan, untuk apa itu? Bukankah itu hanyalah pemborosan ini dan itu, uangnya kan bisa digunakan untuk kegiatan lain. Akan selalu ada orang yang usil, mirip seperti Yudas. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca ini, mari kita tetap semangat apapun tantangan yang kita hadapi. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan. Seperti kisah pembacaan kita, seorang perempuan, yaitu Maria,
minyak yang dipakai untuk meminyaki kaki Yesus itu sangat mahal. Dan dia tidak memikirkan harganya. Karena dengan ketulusan hatinya untuk melayani Tuhan. Ya. Dalam pembacaan kita, kalau kita melihat dari kitab Lukas, memang dia tidak menceritakan sikap protesnya terhadap Yudas Iskariot. Tetapi penulis tentang perlakuan Simon orang Farisi dan wanita yang berdosa. Ya. Dalam kitab Lukas, dia ingin membedakan perlakuan mereka berdua di hadapan Yesus. Ya. Terdapat perbedaan sikap antara keduanya. Simon meragukan Yesus dan berkata dalam hatinya, jika dia nabi, tentu dia tahu siapa wanita ini yang menyentuhnya itu. Dia adalah orang yang berdosa. Berarti Simon tidak percaya bahwa Yesus itu adalah nabi. Dia masih meragukan kenabian Yesus. Simon juga mengenal wanita itu sebagai wanita yang pendosa. Jadi mungkin itulah terbelakangnya kenapa Simon ini tidak mengundang Maria, karena dia pandang Maria ini adalah perempuan berdosa. Jadi dia tidak mengundangnya. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus tahu isi hati Simon. Lalu dia menegurnya dengan perumpamaan. Yesus mengatakan ada dua orang yang berhutang. Yang seorang hutangnya 500 dinar dan yang satu 50 dinar. Karena keduanya tidak sanggup untuk membayarnya, maka hutangnya dihapuskan. Yesus bertanya, siapa yang lebih mengasihi si pembebas hutang ini? Kemudian Simon menjawab, yang paling banyak hutangnya. Yesus membenarkan jawaban Simon. Ya, benar. Lalu membandingkan sikap Simon dengan sikap wanita itu. Ya, Simon tidak memberi air sebagai pembasuh kaki bagi Yesus, namun wanita itu membasuh kakinya dengan air mata, bahkan menyekanya dengan rambut. Ya, kita tahu rambut adalah mahkota wanita. Ketika wanita menyeka sesuatu dengan rambutnya, itu adalah perempuan yang paling hina. Tetapi dia, Maria ini rela merendahkan dirinya demi untuk melayani Yesus. Dia tidak tanggung-tanggung. Betul-betul melayani Yesus dengan setia. Dia tidak memperhitungkan bagaimana kata orang memandang saya. Saya ini kan adalah perempuan yang berdosa. Apa kata orang ketika saya masuk dalam rumahnya melayani Yesus? Dia tidak pikirkan itu. Yang pertama yang dia pikirkan, saya harus ketemu Yesus dan saya harus melayani Yesus. Apapun pandangan orang, saya tidak peduli. Yang penting saya melayani Yesus. Itu yang terpenting bagi Maria. Maria tidak mempersoalkan akan hal itu. Maria tidak mempersoalkan akan harga dirinya dilihat oleh orang-orang yang ada pada saat itu, tidak dipersoalkan. Tetapi yang Maria lakukan benar-benar untuk bertemu dengan Yesus dan melayani Yesus. Yesus katakan kepada Simon, Simon, kau tidak memberikan saya air, tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya, bahkan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak yang paling mahal. Iya, boleh dikata dia pelayanan tidak tanggung-tanggung. Dia betul-betul pelayanan dengan total, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan apa ya kata ibu-ibu nanti kalau saya memprogramkan seperti ini, kalau saya melakukan ini, apa kata tetangga, tidak. Yang penting yang dia lakukan adalah terbaik. Dan itu seturut dengan kehendak Tuhan, dia tidak peduli yang ada di sekitarnya. Apa yang dapat kita petik dari bacaan dan renungan kita pada malam hari ini? Tema kita mengatakan menebar harum narwastu. Kita tahu minyak narwastu adalah sangat harum, bahkan bertahan lama. Apa mau Tuhan kita tahu dari pembacaan kita pada malam hari ini? Yang Tuhan mau tahu bahwa kita ini telah ditebus, harganya telah lunas dibayar. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
tidak hanya diucapkan di mulut bahwa kita sebagai ibu-ibu yang mengasihi keluarga, mengasihi sesama, tetapi mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Tidak sebatas kata, tetapi tindakan kita. Tuhan mau buktinya. Ya. Tidak sekadar saya siap melayani, tapi buktikan. Ya. Lewat pelayanan kita, lewat organisasi kita, ibu-ibu PWGT Jemaat Masaleh. Ya. Jangan memikirkan bagaimana pandangan orang nanti ketika kita seperti ini. Tidak. Selagi kita melakukan yang terbaik, Tuhan pasti memberkati apa yang kita lakukan. Ya. Ingat bahwa di dalam melayani Tuhan akan banyak saja tantangan yang kita hadapi. Ya. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, akan banyak tantangan yang kita hadapi. Akan ada pro dan kontra. Tetapi jangan itu yang melemahkan iman kita untuk melayani Tuhan. Tetapi mari kita seperti wanita ini yang tidak tanggung-tanggung di dalam melayani Tuhan. Dan dia memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Minyak narwastu sangat mahal harganya. Tuhan mau kita sebagai ibu-ibu yang telah ditebus oleh Tuhan. Keselamatan itu tidak hanya tinggal pada diri kita. Sukacita itu tidak hanya tinggal pada diri kita. Tapi mari kita keluar. Memberitakan dan menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini menjadi penguatan bagi kita ibu-ibu PWGT Jemaat Masaleh untuk tetap semangat di dalam melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin firman Tuhan. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Dan nats persembahan kita pada saat ini dari Matius pasal 25 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyikan NKB nomor 100 ayatnya yang pertama, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan di dalam ibadah PWGT Jemaat Masaleh pada malam hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu, bahkan kami telah diberikan waktu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi penguatan bagi kami, khususnya ibu-ibu dalam menjalani kehidupan ini, untuk senantiasa dalam mengangkat tugas pelayanan kami. Kami betul mengangkat itu dengan penuh sukacita. Kami senantiasa menebarkan wangi minyak narwastu itu dimanapun kami berada. Kami senantiasa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Keselamatan yang telah kami alami dalam kehidupan kami tidak hanya tinggal di dalam kehidupan kami, tapi kami harus saksikan, kabarkan dimanapun kami berada. Ya Tuhan,
Engkau mampukan setiap kami. Kuatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami betul-betul menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Betul-betul kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami, tapi baiklah kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa bersyukur bersama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan. Ada Ibu Oktrin Nari. Kami bersyukur bersama ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tetap dialami oleh keluarga sampai pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa untuk Bapak Markus Nari dalam menjalani kehidupan. Mari Engkau Tuhan limpahkan pemeliharaanmu, kesetiaanmu. Biarlah Bapak Markus Nari dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang sedang dia alami, hadapi pada saat ini, itu tidak akan membuat imannya menjadi lemah. Tetapi dia senantiasa mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hanya berseru hanya kepada Tuhan. Tuhan senantiasa bersama dengan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama dengan dia melewati setiap tantangan yang dia hadapi dalam hidupnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati Ibu Oktrin Nari dalam menjalani kehidupan ini selaku ibu rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan pelayanan di Jakarta pada saat ini. Karuniakan kebijaksanaan, kekuatan, hikmat, umur panjang kepadanya Tuhan. Biarlah dalam menjalani kehidupan ini, dia senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan dia, melindungi dia, memampukan dia dalam mengangkat pelayanan ini ya Tuhan. Nyatakan senantiasa pemeliharaan-Mu ya Tuhan di dalam hidupnya. Biarlah hari lepas hari yang dilewati, senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan berkat-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan keluarganya ya Tuhan. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi kerinduan, harapan dari keluarga Bapak Markus Nari, mari Tuhan lapangkan jalan buat dia. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Lapangkan kebahagiaan, lapangkan berkat-Mu ya Tuhan untuk kehidupan keluarga Bapak Markus Nari. Iya Tuhan, kami berdoa buat anak kekasih, Rima dalam pendidikan. Engkau karuniakan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah adik kekasih Rima ini dalam menuntut ilmu senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan apa yang dia cita-citakan Tuhan suatu hari kelak nanti dapat diraih dalam naungan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Segenap keluarga dimanapun mereka berada, di Jakarta, Makassar, dimanapun mereka berada, tilik mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, kasihi mereka Tuhan. Biarlah segenap keluarga selalu merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa kepadamu buat semua jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan hari lepas hari, beri kuat dan sehat kepada mereka. Biar lewat pekerjaan mereka, berkat-Mu senantiasa dirasakan dan dialami oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau datang sebagai dokter yang tak kelihatan, menjamah tubuh mereka yang sakit. Angkat penyakitnya Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan jemaat-Mu yang pada saat ini bersukacita karena pertambahan usia. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat opa dan oma
di jemaat Masale dalam menjalani kehidupan lanjut usia. Lindungi mereka Tuhan, sayangi mereka Tuhan. Berikan senantiasa berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dalam menjalani kehidupan ini menikmati masa lanjut usia, senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat kebahagiaan bersama dengan anak-anak dan cucu ya Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati dan terima persembahan kami ini. Berkati pengurus PWGT dalam mengelola berkat-Mu ya Tuhan lewat persembahan ini. Engkau berkati segenap pengurus PWGT, bahkan segenap majelis ya Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Biarlah mereka dalam mengangkat pelayanan mereka tetap setia dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Ya Tuhan, jika Tuhan berkenan, esok hari PWGT Klasis Makassar Tengah akan mengadakan Paskah di Hotel Maiko. Mari Tuhan lapangkan jalan buat segenap ibu-ibu yang akan mengikuti Paskah ini. Berikan kami cuaca yang terbaik, beri kuat dan sehat kepada kami ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan. Biarlah kegiatan Paskah esok hari dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan memberkati segenap panitia, biarlah segenap panitia dalam menyiapkan segala sesuatunya ya Tuhan, senantiasa disiapkan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa buat semua yang mengambil bagian pada malam hari ini lewat ibadah PWGT, baik liturgis, Ibu Tirsa, mari Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Ibu terkasih, beri kuat dan sehat kepadanya, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, bahkan bersama dengan keluarga ya Tuhan. Tuhan senantiasa nyatakan yang terbaik, berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupannya ya Tuhan. Buat operator musik, Ibu terkasih, Ibu Adriani Salamba, tim multimedia Saudara Cali, bahkan hamba-Mu ya Tuhan dalam mengangkat pelayanan ini, beri kuat dan sehat kepada kami senantiasa ya Tuhan. Biarlah kami dalam mengangkat pelayanan ini, kami senantiasa mengangkat dengan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami ya Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari NKB 188 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih
Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baru. Mari kita terus menjalani kehidupan kita dan mari kita terus menebar harum narwastu dalam kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Segenap pengurus dan keluarga Nyonya Oktrin Tenari mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Oktapina Lumembang STH yang telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya senantiasa diberkati Tuhan dalam tugas pelayanan, dalam rencana-rencana ke depan, dalam masa mudanya dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih kepada Ibu Adrianis Salamba selaku operator musik. Dan terima kasih kepada Cali selaku multimedia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada keluarga Nyonya Oktrin Tenari yang boleh menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, diucapkan terima kasih. Kiranya senantiasa diberkati Tuhan dalam tugas, dalam rumah tangga, dan dalam rencana-rencananya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.